Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam alumni. Di hari ini kita mencoba untuk diskusi tentang terkait seputaran alumni. Di samping kanan saya salah satu sosok dari alumni yang sekarang beliau menjabat sebagai camat Birim Bayun. Dan di samping kiri saya ini Bapak Gus, dan juga beliau salah satu angkatan di alumni. Salam alumni semuanya. Kita mencoba berbincang-bincang terkait terhadap alumni di Klatin 4 yang selama ini akibat dalam pandemik 2019 sehingga kita jarang ya Pak Camat ya kita berkumpul. Bagaimana kedepannya Pak Camat kalau kita itu bisa bertemu dengan alumni. Salam alumni Pak Camat. Ya, terima kasih Pak Herman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah berjumpa dengan alumni di Klat PIM 4 Angkatan 4 tahun 2019 ya. Setelah sekian lama kita tidak pernah lagi kumpul bareng, tidur bersama-sama ya, menikmati secangkir kopi malam bersama-sama dari semua instansi di Aceh Timur ya. Kita berkumpul dalam satu wadah yaitu Diklat PIM 4 Angkatan 4 tahun 2019. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali meskipun hanya 3 orang. 3 orang ini mungkin bisa mewakili dari ke-39 alumni Diklat PIM 4 Angkatan 4 tahun 2019 kita. Ya, harapan semoga pandemi COVID ini bisa segera berakhir supaya kita bisa lagi nanti berkumpul bersama-sama seperti biasa. Nah, walau bagaimanapun meskipun COVID sedang melanda, tapi silaturahmi kita, komunikasi kita tetap tidak terputus. Kita masih berkomunikasi melalui WA, di grup, ya. Bahkan kita sering bercanda ria, terutama nih Pak Gus Spesial, Pak Zainal juga yang di grup Bahdur meskipun beliau sudah ke provinsi. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain, itu semua di grup. Salam alumni. Berikut di samping saya ini ada Bang Agus. Mungkin ada mau disampaikan. Terima kasih Bu Herman. Itu juga dengan Pak Camat Birim Bayun. Terima kasih buat Iskandar Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nih kekompakan alumni Diklat PIM 4 Angkatan 4 2019. Syukur alhamdulillah pagi ini ya seperti tadi kata Pak Camat, kita dapat berkumpul walaupun 3 ya, mewakili yang dulu awal 40 cuman satu saudara kita Apandi ya sudah kembali kepada yang Khalik, jadi 39 kita nih. Dan kemarin tuh ada senain lagi tuh foto kenangan kita di grup. Itu kalau nggak salah berapa tahun, setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu di bulan September juga tuh nggak salah saya tuh. Saya bikin ini kenangan setahun yang lalu itu. Makanya kerinduan ingin seperti ngumpul seperti dulu lagi. Alhamdulillah alumni kita ini sudah seperti menjabat untuk eselon 3 ini ada 2 kita Pak Herman. Lebih ya. Eselon 3. Lebih ya. Eselon 3A. Oh, 3A. 3A2. Kabak Hukum dengan Camat. Terus ada yang ini ya. 3B ada juga. 3B Dinas Desa Pak Us, terus Ibu Mulyani dengan Cik B. Cik B. Habis itu Pak Hasan. Yang 3B yang 4 kayaknya baru ya. Ya semoga nanti rekan-rekan yang lain ini menyusul nih. Dari yang kita masih 4B, 4A ya, menyusul. Ya semoga mungkin dengan pandemik ini kita segera berakhir seperti Pak Camat bilang tadi ya. Mungkin dengan berakhirnya pandemik ini, mungkin kita ada bikin nanti waktunya khusus Pak Camat. Berkumpul kita kembali ya. Berkumpul reuni kita kan. Memang cocok kita bikin di antara bulan mungkin nih apa di akhir tahun mungkin nanti kalau memang ada waktu ya kita berkumpul. Tapi sebenarnya kalau
masalah berkumpul kita kira nggak ada jadi masalah. Yang penting kita ikuti prokes. Iya, tetap melaksanakan prokes. Kumpul apa segala macam boleh dengan catatan dibatasi jumlah orangnya. Iya. Tapi saya kira kalau sejumlah kita berapa? 30. Kita 39. Tidak terlalu besar jumlahnya. Yang penting kita ikuti prokes. Iya. Kita bisa. Kita laksanakan tetap. Pesan Pak Camat, jangan lupa gunakan prokes. Prokes. Ya, betul. Oke, kembali kita mendalami diskusi. Kita ingin menanyakan sama Pak Camat berikutnya di saat kenangan Pak Camat. Kan kita di dalam 3 bulan, ada nggak kenangan-kenangan yang masih ingat Pak Camat di saat malam, pagi, apalagi dengan Sahabat kamu jadi koboi ya. sempat ini panitia melakukan outbound. Ada nggak Pak Camat yang kenangan yang lucu di saat kita di base camp kan di Diklat Pin 4? Ya, kalau berbicara masalah kenangan sebenarnya banyak sekali kenangan. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu waktu, kalau tidak salah sekitar baru 3 hari saya masuk di PIM 4. Saya kan setiap pagi sama sore kan pulang nih. Sementara ketentuan yang sudah ditetapkan itu nggak boleh pulang, ya kan nggak boleh pulang. Tapi pulang saya bermasalah dengan peraturan yang sudah dibuat di PIM 4, tidak pulang. Masalah saya dengan ayam saya di rumah. Kebetulan saya ada ternak ayam kemarin itu ada beberapa ternak ayam. Jadi kan kalau ternak ayam itu kan setiap pagi dan sore itu harus pulang. Kasih makan. Makanya saya itu kenangan paling indah itu untuk memposisikan bagaimana saya membagi waktu antara di base camp di PIM 4 dengan waktu di ternak ayam di rumah. Kemudian kebetulan terakhirnya dapat teguran saya dari ketua Pak Eko kemarin, itu ketua alam. Pak Eko. Jadi tegurannya maksudnya gini, tegurannya untuk yang ini juga supaya untuk kebersamaan, untuk yang terbaik juga gitu. Jadi bukan teguran lah, kalau saya bilang itu nasihat. Jadi beliau mengatakan ya kalau bisa jangan pulang sering. Jadi kalau itu saya bilang, aduh Pak, ini saya kalau nggak pulang mati ayam saya Pak. Kemudian Pak Eko juga atas kebijakan dari Pak Eko boleh nanti pulang sebentar, tapi cepat-cepat balik lagi. Nah, dan yang paling berkesannya lagi, kebetulan pas malam ketiga, entah keempat, entah kelima, pokoknya belum sampai seminggu. Jadi panitia adakan ini sidak. Karena informasi Iskandar nggak tidur di asrama, tidur. Jadi kebetulan karena sebelumnya saya udah diteguran dengan Pak Eko, ketua kita. Jadi otomatis malamnya kan saya nggak di rumah lagi, tidur di base camp. Nah, jadi kebetulan malam itu saya tidur di base camp. Panitia pas malam itu sweeping. Ada yang kena tapi ya kan, sweeping. Jadi pas dicek malam, karena informasi Iskandar kan nggak pernah tidur di base camp. Nah, sweeping lah malam itu, kebetulan saya ada di kamar. Jadi selamatlah saya malam itu. Dan yang kena kawan samping saya satu kamar, Saipul Watan. Jadi kebetulan malam itu beliau pulang, nggak tidur di base camp. Ayo kita bahas lagi. Oke, salam alumni Diklat Pin 4. Ini cerita ada yang menarik lagi nih Pak Camat. Kondisi Pak Agus sampai tak sadar. Pingsan ya. Masih nggak Pak Camat? Ya, ingat. Salam alumni, kita dengar penyebab hiperlinknya Bung Agus. Oke. Gus Besar. Ini makasih kali nih buatnya Bung Herman sama Pak Camat nih. Memang kenangan yang sangat indah tuh. Awalnya hyperlink tuh dari Bung Herman sendiri. Awalnya Bung Herman membagi. Jadi karena kita tadi ibarat seperti sapu lidi tadi kompakan, kita untuk membagi ke rekan yang lain.
termasuk Pak Eko belum ada berapa orang. Kalau Pak Is sudah aman. Ini Ramadan. Sudah aman, nah, kan? Cerdas betul. Ah, Eskom cerdas memang jurusannya. walaupun dia belum, tapi nanti terakhir ya beliau sendiri udah duluan. Awalnya udah belum katanya, udah kan? Semua belum. Memang itu kenangan kita tuh pangkat titel tinggalkan saat itu. Nah sama rata kan. Jadi awalnya kayak saya makan nangka sih yang lembu banyak tuh. Jadi mungkin karena angin, terus pun dengan pekerjaan tuh lampu banyak, jadi kita nggak fokus dengan kesehatan lagi kan, karena mengingat besoknya persentase kita. Kita ujian tuh, kita kan ujian besoknya tuh, kita akan saling ngejar. Cuman kawan yang belum pun kita selesaikan juga, kita bantu-bantu. Kalau ingat kenangan Popo dan Momo lagi masuk rumah sakit. Iya. Nanti kita bakal kenapa disebut nama Momo ini? Iya. Perlinya tumbangnya. Jadi itulah tiba-tiba kok makan nangka awalnya tuh kan, kita kan memang enak kali nangka itu, gori itu, semangat kali. Jadi naiklah lambung tuh. Naik tak kenapa? Itu tiba-tiba menggigil keringat dingin. Cuman Pak Eko pun sempat menangani, nyalain pun pada kawan dan temen. Pak Sair aja disangka saya udah game saat itu. Ya kan? Alhamdulillah panitia pun tanggap. Pak tanggap, bawa langsung dengan mobil panitia. Salah siapa? Pak Pojan tuh. Pojan dengan rasta apa? Cuman salut saya buat Pak Eko dan Pak Saipul Mali. Besok ujian saya suruh pulang, mereka nggak tetap nemani di rumah sakit. Udah Bang Mali. Mereka nemani di rumah sakit supaya nggak masuk ini mungkin. Iya. Dia trik ya, sorry ya. Trik aja Trik. mungkin. Nemanin Pak Gus Faisal di rumah sakit, otomatis kan nggak apa yang masuk ke Iya. Nanti kita tunggu jawaban dari Bang Saipul Mali. Ini trik nih. Padahal kan kita pikir kan mereka kan belum selesai itu. Besok ujian. Ya, tapi itulah kesetiaan dari kita semua. Intinya kita kesetiaan, seperti waktu Momo dan Popo sakit. Ya kan Bu Desi pun ngawanin Momo. Waktu Popo sakit nyalain pengunjungi walaupun kita sibuk. Nanti kita bahas. Oke, kembali dulu. Jadi jelas akibat nangka, hair pelingnya hilang, tensi naik. Jadi buat teman-teman, buat sobat-sobat, kalau kerja tuh kalau hati-hati makan. Nah, apalagi kondisi tubuh dengan harusnya iya. Pak Gus Faisal sadar diri. Iya. Mampu jangan Jadi paksakan. Salam nih, kita bahas yang berikutnya yaitu sejarah sebutan nama Popo dan Momo. Iya. Berikutnya pertanyaannya Pak Camat. Tahu nggak Pak Camat? Siapa Popo dan Momo di Klatpin Pak kita Pak Camat? Poponya siapa, Momonya siapa Camat? Ya, Popo kalau yang dipanggil Popo di alumni di Klatpin 4 kita M Nur. Ya, M Nur. Sementara Momo Bu Love. Iya. Ya, Popo Momo. Tapi saya sebenarnya sampai sekarang itu nggak ngerti apa maksudnya Popo dan Momo, sampai sekarang belum tahu apa Popo dan Momo. Apakah seperti Romeo dan Juliet? Jadi saya Popo dan Momo baru saya dengar di Diklat 4 kita. Sebenarnya cerita Popo Momo dasarnya Itu nama Popo dan Momo lahirnya dari Pak Teman itu. Ya itulah kebetulan lagi viral-viralnya di situ mantan presiden kita, istrinya kan sakit, Pak Camat. Jadi dia membuat sebuah tulisan karena dia bisa ngomong, dia tulis buat Popo. Terus bapak presiden tersebut, maksudnya Papa dan Mama. Popo dan Momo itu Papa Mama. Dan di situ kan Bu Love nampak keibuannya, nampak itu. Ditambah lagi Popo kebapaknya nampak. Jadi melekat. Tapi kan ya Pak Camat ya. Oke Pak Gus, tentang Popo Momo gimana menurut Pak Gus, kan mungkin pengamat juga nih. Sebenarnya ya, disitulah terjadi tempo kita hari itu. Kita seperti ada orang tua di situ. Waktu ada Popo dan Momo. Seperti ada. Tapi memang orang tua. Memang orang tua juga.
Tapi walaupun tua tapi ya awetnya mantap kali itu. Kita akui kan. Popo pun energik, mau pun energik. Ya. Popo sampai sekarang kalau kita lihat masih imut. Masih muda. Sekarang beliau tuh udah PJ kecil juga tuh. PJ kecil ya. PJ kecil di Bandalam, kampung apa tuh? Senebok Pango. Senebok Pango. Pango ya. Pango, Kecamatan Bandalam. Salam buat Popo ya, seru. Salam buat Popo. Salam buat Popo. Pak kecil Popo, PJ kecil. Durennya nggak jadi. Habis. Kalau bicara masalah Popo nih, Oh, oke. Oke. ada janji nih dengan Popo. Popo dulu. Jadi kebetulan yang kemarin itu Pak Gus Faisal kayaknya nggak ikut ya yang waktu acara di almarhum orang tuanya Cik B. CB ya. Oh, saya telepon kebetulan gini. Saya ada kesibukan itu. Oh ya. Ada kesibukan. Pak Erman nggak ada ya? Enggak. Cuma Maaf. Jadi Momo ini ada janji nih sama Popo ada janji nih sama kami belum ditunaikan. Itu janji hutang harus dibayar. Jadi katanya kita alumni PIP 4 mau diundang untuk makan durian di kebun durian Popo. Popo. Janji utang Popo. Nah, ini sampai sekarang Popo belum bawa kita ke kebun durian. Tapi ada saya tagih kemarin Popo. Jadi Ada saya bilang, "Po, mana durian?" Habis, tapi ada janji sama Pak Camat tuh. ya betul ada. Itu bukan ini aja. Ya kebetulan kemarin tuh ada saya, Habis katanya. Cik B, Pungjal, Sijal, siapa lagi, Pak Us, Amin. rame. Ini payah kita ambil Popo, ya, kita ikat kaki tangannya, ya, kita ambil karung, kita masukkan ke dalam karung, Hah? Kita panggil alumni, Oh, ke pantai. Bawa pantai ya. Pantai. Tapi sana dilepas kan? sampai dilepas di Lepas di laut sana. ya baru terhapus dosa Popo. Tapi nanti saya ditarik jadikan pelampung karena badan besar. Oh. Oke. Oke, tadi diskusi pagi salam alumni. Sudah lama kita tidak bisa bersenda gurau dan hari ini sobat inilah salah satu mengores kembali. Nanti bakal diundang sama Pak Camat di sini di Berimbayeun, kawan-kawan sama sobat yang melintas ataupun yang ingin melintas itu welcome ya Pak Camat ya. Atau gini aja kalau undang aja langsung kita buat ngopi bareng sekali. Karena kemarin itu kan kita udah rencana tuh buat ngopi bareng, tapi entah kenapa ada sesuatu dan lain hal, kemudian juga mungkin kawan-kawan ada halangan. Jadi ke depan kita susun kalau bisa. Kapan jadwalnya kita ngopi bareng alumni di Klan Bimpan. Kapan? Jangan-jangan nanti awal bulan, karena awal bulan saya ada kerinduan dengan saudara Badur Banda Aceh. Ini gini aja, ke Banda. Ya, saya ada ke rencana Banda juga ke Banda, cuma Kapan belum ini? tahu kapannya. Karena kemungkinan saya mungkin tanggal 3 ke Banda Aceh, ada keperluan juga dengan keluarga. Mungkin sampai tanggal 6 di sana. Sekalian saya mau ketemu dengan Bung Bewo. Ya, kementerian. Lagi-lagi Bung Bewo disebut-sebut terus Bung Bewo. Ini banyak kerinduan nih dengan Bung Bewo. Itu kalau udah kesana berarti banyak yang bisa dijumpai Bung Bewo. Oh ya, Pak Alim. Kemarin kami ada ngopi-ngopi dengan Pak Alim. Dengan Pak Alim, Lampinem, Pak Bung Direktur. Bewo. Pak Alim. Saya Pak Alim. Kami itu Saya belum Pak saya. Bung Bewo roommate itu, kawan sekamar. Nah, memang kami bertiga tuh. Ya. Jadi Bung Bewo tuh saya pernah ingin mencoba membangun gerakan ekonomi alumni. Jadi pas itu Bung Bewo saya ingat jual nasi online. Biryani. Biryani. Aduh, bungkus saya langsung diantar WA. Oke, di mana? Di sini. Langsung diantar. Diantar. Iyalah langsung diantar. Duitnya gimana? Tapi pesannya Pak Camat, udah 3 jam sama. Pusing sana, pusing sini, kasih lagi ini. Tapi yang ngantarnya bukan ini, bukan ada kuri khususnya datang. Ya, luar biasa. Semoga itu dapat dikembangkan di Banda Aceh Kementerian. Tapi ada yang
mungkin satu kerinduan. Itu kan di saat kita lagi belajar, itu langsung WA ke grup Ibu Mulyani. Biasa pesan kita. Iya, ini nih. Ya, karena ingat cerita Bung Bewo nih. Iya. Jadi ada Pesan kopi ada kenangan spesial nampaknya dengan Bu Mulyani. sama Bu Kabit ya. Ya Pak Camat ya. Iya. Itu kalau lagi belajar itu mesen kopi ya. Ada pesan Pak Camat? Pak Gus. Nah, ini kita tanya sama Pak Camat nih. Gimana Pak Camat waktu cara pesannya jangan tahu code ataupun jangan tahu mentor atau jangan tahu. Tapi ikut pun terakhir terbagi. Gimana? Awalnya aja. Ya, kemarin siapa? Bu Yani ya. Kita kan pesan dulu. Ya, Pesan asal dahulu siang pesan kopi. ya pesan kopi untuk di ruangan ya. Tapi ada dibuka. ya. Tapi nggak masalah kayaknya karena ada beberapa code memang kita ngopi di dalam tuh boleh. Boleh. Tapi kapan dulu jadwalnya pasti nanti? Oh ya, itu kalau bisa kan ini masalah ngumpul susun. Saya kadang kalau masalah susun jadwal kan nggak tahu kapan semua kita. Ya boleh, sinas boleh. Nanti buat aja jadwal kapan. Bung Nasrul sama Pak Eko nih, Pak. Ya boleh. Jadi kalau bisa lokasinya kita pilih karena kan yang rame di Langsa. Di Langsa boleh nanti kita buat. Yang disuruh atur sama Pak Nas, ya kan? Di mana tempat yang Pak Nas minggu depan Pak di sini kata. ada ya? Minggu depan tapi pasti Ya boleh susun aja nanti. Ya. Oke, pasti ada jadwal. Kangen juga kita ngopi rame-rame setelah kalau nggak salah kemarin itu terakhir bulan puasa ya. Itu buka puasa bareng ya. Tapi Pak Sekcam pun lebih dekat mari Pak Sekcam. Iya, Pak Sekcam dekat. Ada beberapa orang yang di sana di IDI. Tapi mayoritas kita lebih di sini yang banyak di Langsa. Tapi ini satu paling jauh kita nih, Bung Rahim. Nah, itu yang Ya. Saya ada berapa kali ketemu Om Ibrahim, dia pikir ya rindu juga dia. Ya. Bang kalau ada ketemu 2 minggu lalu saya ketemu di Capi. Dia bilang kalau ada pertemuan tolonglah. Iya. Dia bilang, Bung Ibrahim pun jarang ya aktif di grup ya. Iya. Tapi walaupun demikian beliau ini pantau juga di grup. Ada ketemu saya terakhir di DPMG. Ya. Oke, kita akhirin pertemuan ngobrol kecil salam alumni. Insyaallah nantinya Pak Camat akan terus melakukan bergulir, mengundang teman-teman rekan-rekan untuk bisa memanfaatkan dunia digital sebagai menjawab kondisi pandemik. Ya artinya tetap menjalin, memperkuat silaturahmi dengan di masa pandemik. Jangan lupa pesan Pak Camat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemik ini, ikuti prokes, jangan lupa vaksin. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapan dan doa kita COVID-19 ini segera berakhir. Salam Alumni. Yes.